Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kami di program Mutiara Iman bersama saya Fathul Bahri selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mulia bersama Al-Quran. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, siapa sih yang tak ingin hidupnya mulia? Saya dan Anda tentu ingin hidup di dunia ini penuh dengan kemuliaan. Dan kita harus tahu bagaimana caranya agar kita menjadi mulia. Ada sebuah permisalan, parfum apabila disemprotkan di baju, maka ia akan membuat baju itu menjadi harum, menjadi wangi. Parfum disemprotkan di sarung, sarung itu pun akan menjadi wangi. Parfum itu disemprotkan ke seluruh ruangan rumah kita, maka ia pun akan membuat ruangan tersebut menjadi wangi. Begitu juga dengan Al-Quran. Apapun yang berdekatan dengan Al-Quran, apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan membuatnya menjadi mulia. Karena apa? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang suci dan mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam, diwahyukan kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya, yang dengan Al-Quran tersebut Allah muliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin menjadi pribadi yang mulia, kita harus sering-sering berdekatan dengan Al-Quran. Bahasanya adalah bersahabat dengan Al-Quran. Dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Iqra'u Qur'ana, bacalah Al-Quran. Redaksi hadis ini adalah iqra', baca, bukan menghafal. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat nanti syafi'an, sebagai pemberi penolong, li ashabih, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, apa sih ashab Quran itu? Ashabul Quran adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan waktunya untuk berdekatan dengan Al-Quran. Ia begitu cinta dengan Al-Quran sehingga apa? Sehingga setiap waktunya, baik di siang hari maupun di malam hari, ia gunakan untuk membaca, mempelajari, bahkan mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran tersebut. Pertanyaannya, sudah seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Apakah kita mengisi waktu kita baik di pagi hari, siang hari, sore hari maupun di malam hari dengan membaca Al-Quran? Sudah sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran? Nah, ini perlu kita tanyakan agar hidup kita menjadi pribadi yang mulia. Karena Al-Quran apabila menempel pada segala sesuatu, ia akan menjadi mulia. Kita yang tertempel ayat Al-Quran, maka kita pun insya Allah akan hidup dengan hidup yang mulia. Seperti halnya apabila kita mengaji mulai dari alif, ba, ta, dan seterusnya. Bahkan ada orang yang kesulitan membaca Al-Quran, itu tidak sia-sia, karena sesungguhnya orang yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, bahkan ia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, lahu ajrani, baginya ada 2 pahala. Yang pertama adalah pahala karena ia membaca Al-Quran, yang kedua adalah pahala karena ia begitu sulitnya berusaha untuk bisa membaca dan mengkaji Al-Quran. Jadi orang yang terbata-bata pun mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca,
dan juga pahala karena dia berusaha membaca dengan sungguh-sungguh. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Mutiara Iman. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Mutiara Iman. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, Ashabul Quran adalah orang yang senantiasa mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran. Entah itu dengan bacaan yang masih terbata-bata atau sudah mahir membaca Al-Quran. Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, bahwa ketika kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala karena membaca Al-Quran, yang kedua adalah pahala karena sulitnya kita berusaha untuk bisa membaca. Sementara untuk orang yang mahir dan lancar fasih membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, fasohahnya, maka dia ma'asafaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat-malaikat yang disucikan dan senantiasa bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Al-Quran bisa merubah hidup seseorang. Bahkan ketika dahulu di awal-awal Islam, ada sahabat yang begitu benci dengan Rasulullah, begitu bencinya dengan Rasulullah sehingga ia akan berbuat jahat kepada beliau. Tetapi ketika mendengarkan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, ayat-ayat suci Allah diperdengarkan, dia mendengarkan Al-Quran yang begitu indah, hatinya bergetar. Karena salah satu tanda bahwa seseorang itu beriman adalah ketika disebutkan asma Allah hatinya bergetar, ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Sehingga bacaan Al-Quran tadi bisa merubah seseorang dari yang tadinya membenci Rasul menjadi sahabat yang begitu cinta dan setia kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran? Bagaimana cara kita untuk bisa bermesraan dengan Al-Quran? Karena disebutkan, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra Al-Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap, yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Ayat yang kita baca seakan-akan itu adalah firman Allah yang ditujukan kepada kita, langsung ke dalam hati kita. Hei fulan, hendaklah engkau mendirikan salat. Hai fulan, hendaklah engkau membayar zakat. Hai fulan, jangan berlaku yang tidak benar, karena semua itu ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Mungkin seperti itu ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita bercakap-cakap langsung dengan Allah, berdekatan dengan Allah. Dan ketika kita sudah mampu bermesraan dengan Al-Quran, maka tidak ada satu waktu luang pun kecuali kita rindu untuk membaca Al-Quran, rindu untuk menghatamkan Al-Quran. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz ini tentu mengandung kisah-kisah umat terdahulu dan juga ada resep-resep untuk kita yang hidup setelahnya. Bahkan ada di situ di mana seseorang bisa mengambil pelajaran untuk perbaikan. Dalam Al-Quran ada obat syifa'ul linnas, dalam Al-Quran ada obat hati. Hatinya ketika gersang, hatinya ketika gundah gulana, dengan membaca Al-Quran, mengambil intisari dari Al-Quran, hatinya pun menjadi tenang. Masya Allah. Maka biasa kita mulai dengan membaca alif ba ta.
Ada ketika sore hari sekumpulan anak-anak kecil TPQ, TPA membaca Iqra di sebelah rumah kita. Ini dalam rangka untuk menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Karena adibu auladakum, ajarlah anakmu itu untuk beradab. Yang pertama tentu dengan cara mencintai Al-Quran. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kita lihat ada kulit sapi dipotong setengah, yang setengahnya dipotong-potong, diproses demikian rupa menjadi kerupuk rambak, diberikan bumbu kemasan yang indah, dijual, insya Allah laku sekitar puluhan ribu. Kulit sapi diproses demikian rupa menjadi kerupuk rambak, dijual laku puluhan ribu. Tapi ada juga kulit sapi yang dibersihkan kemudian ditulisin kalimat kaligrafi ayat suci Al-Quran, ayat kursi, yasin dan sebagainya. Sama-sama terbuat dari kulit sapi, yang satu dibuat menjadi kerupuk rambak, yang satu dibuat menjadi kaligrafi ayat suci Al-Quran. Harganya berbeda. Yang satu dijual puluhan ribu, sementara yang satu derajatnya naik. Ia dijual laku ratusan ribu, bahkan jutaan, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di rumah, yaitu di ruang tamu. Di ruang tamu, menyambut tamu penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Karena derajatnya ditinggikan, tidak ada yang berani menaruh kaligrafi di lantai. Ini apa, saudara Kompas TV? Bahwasanya apapun yang tertempel Al-Quran, maka Al-Quran akan membuatnya menjadi mulia dan mengangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Sama seperti perumpamaan tadi, kulit sapi yang dibuat menjadi kerupuk rambak, maka ia tempatnya di dapur untuk lauk kita. Sementara yang dibuat kaligrafi tempatnya lebih tinggi, di tempat yang baik, yaitu di ruang tamu, untuk menyambut tamu-tamu kita dengan harapan semoga rumah yang ada kaligrafi Al-Quran tersebut diberkahi oleh Allah. Sehingga apa? Ayat Quran yang menempel di kulit sapi tersebut bisa mengangkat derajat dari kulit tersebut ke derajat yang lebih mulia. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, begitu juga dengan kita. Kita sama-sama manusia. Ada yang mau membaca Al-Quran, ada yang tak mau membaca Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah ke derajat yang lebih mulia. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Mutiara Iman. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Mutiara Iman. Seperti yang telah disinggung tadi, bahwasanya Al-Quran akan membuat kita menjadi pribadi yang mulia. Tentu porsinya masing-masing. Ada dengan cara menghafal Al-Quran. Sekarang muncul beberapa lembaga pendidikan, rumah tahfidz, karantina tahfidz. Ini untuk memfasilitasi kita yang mau berkaitan dengan Al-Quran dengan cara menghafalkannya. Ada juga yang mempelajari Al-Quran dengan cara mengajarkan Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka mengajarkan Al-Quran ini juga salah satu cara untuk berdekatan dan bersahabat dengan Al-Quran. Karena hidupnya, waktunya senantiasa digunakan untuk mengkaji dan juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran.
Dan Al-Quran itu menjadi syafaat. Tidak hanya ketika di dunia hidup manusia akan diangkat oleh Allah, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu di sini salah satunya adalah ilmu Al-Quran, entah itu tajwidnya, entah itu tafsirnya dan sebagainya. Maka orang-orang yang seperti ini tentu saja menjadi sahabat dari Al-Quran, ashabul Quran, yang nantinya berhak mendapatkan syafaat ketika di yaumil qiyamah. Coba kita bayangkan, apabila kiamat terjadi hari ini, atau mungkin ajal kita datang hari ini, kita wafat, kita mati, kemudian kita dikuburkan. Lalu ketika malaikat datang untuk menanyakan pada kita, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, tiba-tiba Al-Quran datang ke kubur kita dan berkata, jangan khawatir, sesungguhnya aku akan bersamamu. Apakah mungkin seseorang yang dalam hatinya itu terdapat Al-Quran, terdapat kecintaan terhadap Al-Quran, akan disiksa di kuburnya? Apakah mungkin malaikat tega, malaikat berani menyiksa seseorang yang di dalam hatinya itu ada firman Allah, ada ayat-ayat Allah di dalamnya? Tentu saja orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecintaan terhadap Al-Quran sekalipun cuma kecil biji sawi, maka insya Allah itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong baginya kelak di yaumil qiyamah. Dan di dunia ini pun Al-Quran akan mengangkat derajatnya menjadi derajat yang lebih mulia. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, siapa yang tak ingin merasakan kemuliaan ini? Maka jangan sia-siakan umur kita, mumpung masih diberikan usia, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Yang di kantor, yang sibuk, Ustadz saya di kantor Ustadz, nggak bisa kalau saya harus mengkaji Al-Quran dengan demikian itu. Bawa Al-Quran saku. Ketika waktu istirahat, waktu jeda makan siang dan sebagainya, bisa kita ambil Al-Quran itu dari saku kita, kita baca 1-2 ayat, karena sesungguhnya satu huruf Al-Quran yang kita baca itu dibalas 10 kali lipatnya, saudaraku. Satu huruf dibalas 10 kebaikan, 10 kali lipat. Bayangkan yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Tentu jika dikalikan 10 sudah berapa yang kita dapatkan. Itu untuk yang bekerja, yang di kantor ataupun di pasar, bawa Quran saku, yang dimana Al-Quran itu bisa dengan mudah kita bawa, bisa dengan mudah kita ambil dan kita baca ketika kita beristirahat dari kesibukan kita. Dan dengan seperti itu kita tidak disibukkan hanya dengan urusan duniawi, tetapi kita juga masih ingat dengan urusan ukhrawi dengan membaca Al-Quran saku tersebut. Yang masih terbata-bata, Ustadz saya sudah tua, Ustadz saya takut salah. Jangan takut salah, saudaraku. Karena orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran tapi dia mau berusaha untuk membaca Al-Quran, itu masih jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah membaca Al-Quran selama hidupnya. Maka bagaimana pertanggungjawaban kita ketika nanti Al-Quran datang di hari kiamat nanti? Hai fulan, kenapa engkau mengabaikan aku? Seperti itu. Jangan takut, jangan malu apabila kita belum bisa membaca Al-Quran. Cari majelis-majelis taklim atau mungkin guru privat datang ke rumah agar kita bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, yang sudah bisa lancar membaca Al-Quran, coba kita tingkatkan dengan menghafalkan satu demi satu ayat, satu surat,
Bisa juga selama beberapa hari, beberapa bulan kita ikut karantina tahfidz sehingga kita bisa menghafalkan Al-Quran tersebut. Ya sudah bisa hafal Quran, tahfidz Quran, naik lagi untuk kita mempelajari tafsirnya. Agar apa? Agar Al-Quran itu merasuk dalam hati kita, menjadi wirid wajib kita, kebiasaan kita, sehingga ia menjadi sahabat kita, ashabul Quran. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ini apa? Yang pertama, kalau kita ingin mulia, seperti hanya tadi parfum yang disemprotkan di baju, baju itu menjadi wangi, parfum disemprotkan ke seluruh ruangan-ruangan itu pun akan menjadi wangi. Demikian juga dengan Al-Quran. Apabila dia menempel pada diri kita, apalagi menempel pada hati kita, tentu Al-Quran itu akan membuat kita menjadi pribadi yang mulia. Apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, entah itu kita mengkajinya, atau kalau tidak bisa kita mendengarkan bacaan Al-Quran itu, bahkan kita mendengarkan dengan kaset atau orang yang membaca, itu pun sama dengan membaca Al-Quran. Lalu apalagi orang yang mengajarkan Al-Quran, kemudian orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, tentu insya Allah itu akan mendapatkan pahala dan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mengisi waktu kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dan jangan biarkan hati kita ini kosong dari menyebut asma Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga Allah meridhai kita semua. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di program Mutiara Iman, tentunya di Kompas TV, kecintaan kita bersama. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.